Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kalian semakin semangat ya. Siap tidak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu sebelum dimulai kita baca doa terlebih dahulu ya, dipimpin sama KM-nya. Ada Naria. Silakan. Untuk memulai pembelajaran kali ini kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Allahu Akbar. Kurang semangat sekali lagi. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ternyata kalian masih semangat ya walaupun ini di Pertemuan terakhir. bukan dong, maksudnya pertemuan terakhir. Di pembelajaran terakhir. Nah, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, kenapa ya yang sebelah sana kok rame? Sebelum ibu masuk ke pembelajaran, aku makan coklat. Ridho. Sebelum ibu masuk ke pembelajaran, di sini ada yang nggak hadir? Ada Amel. Naila. Naila kenapa? Katanya sih kata murid yang sebelumnya sakit. Oh sakit, ya udah oke. Nanti ibu absen ya setelah pembelajaran berlangsung. Oke, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Artikel memahami artikel opini. Oke, ada yang ingat gak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Enggak, ya udah. Asal? Ya udah. Ibu ulas sedikit ya. Di pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai karya tulis ilmiah. Yaitu ada tiga. Yang pertama ada apa? Formal. KTI formal, KTI formal, semi formal, dan KTI populer. Nah, artikel opini ini tuh hampir sama gitu dengan karya tulis. Gitu ya anak-anak. Kalau beda gimana? Kita lanjut dulu aja ya. Nah, di sini kan kita tadi judulnya itu akan menulis dan juga memahami artikel opini. Sebelumnya kita perlu tahu dulu dong artikel itu apa? Atau ada yang sudah tahu artikel itu apa? Apa Asa? Merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Betul sekali, beri tepuk tangan buat Asa. Oke, betul Asa bahwa artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran ataupun kritik terhadap persoalan yang terjadi. Jadi itu merupakan Ibu nih udah ngomongin makan. nanti sabar ya, jangan ngomongin makan. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui apa itu artikel, kita masuk ke artikel opini. Ada yang mau baca? Silakan. Aku duluan loh, sedih deh. Artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat, pandangan atau penilaian penulis mengenai suatu topik berdasarkan fakta dan alasan yang kuat mendukung. Betul, ada yang lagi? Ada yang mau lagi? Amelia Anis. Artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang biasanya dimuat dalam surat kabar. Betul, jadi artikel opini ini merupakan tulisan yang berisi gagasan, pendapat, pikiran si penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang mencakup topiknya itu mengenai persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, artikel opini ini merupakan masuk ke dalam teks eksposisi dan biasanya juga dimuat dalam surat kabar ataupun majalah. Nah, tadi kan itu merupakan artikel opini. Maaf ya ibu kesalahan. Azmi keren, Azmi tapi memperhatikan. Keren Azmi. Nah, tadi kan mengenai artikel opini. Nah, artikel opini itu berarti kan tulisan yang isinya itu si penulis berargumen atau mencurahkan pendapatnya ke dalam sebuah tulisan. Tapi artikel opini ini tuh bukan hanya isinya mengenai tentang argumen saja, tetapi juga harus didukung atau dibarengi dengan sebuah fakta. Nah, ini kita masuk nih. Ada yang tahu fakta itu apa? Azmi, boleh Azmi. Apa itu fakta? Kebenaran yang terjadi di lapangan. Betul. Ada lagi yang mau
hal itu tuh bisa dibuktikan melalui data, kejadian ataupun peristiwa yang dimana pokoknya fakta itu merupakan sesuatu yang bisa diverifikasi atau dibuktikan. Verifikasi dengan Mau nanya Bu, mau nanya. Mau nanya. Apa? Kan sekarang banyak AI ya yang Iya. bisa bikin gambar kayak nyata. Nah itu gimana ngebedain antara kebenaran ataupun Nah, itu nanti Ibu jawab ya. Kita lanjut dulu nanti kan aku ya tanya jawab ya. Nah, tadi kan sudah fakta, sekarang opini. saya tahu. Ada yang tahu? Jangan asal terus. Melvi, apa itu opini Melvi? pendapat pribadi. Aku Pribadi. Iya terus? dapat Iya sama aja. Pendapat yang nggak bisa dibuktikan lewat data ilmiah. Iya bisa, oke bisa juga. Jadi, opini itu merupakan pendapat, pikiran, ataupun pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, opini ini kan merupakan pandangan, pendapat, atau perasaan penulis yang tidak harus dibuktikan, namun berdasarkan pada interpretasi subjektif. Berbeda dengan fakta. Kalau fakta itu perlu diverifikasi, sedangkan opini itu tidak perlu lah. Tapi dalam artikel opini ini, si argumen ataupun opini yang diberikan yang dicurahkan gitu oleh penulis perlu didukung oleh Data. oleh data, yaitu fakta itu sendiri. Nah, ini ada contoh dari fakta dan juga opini. Ada yang bisa menjelaskan kenapa yang ini disebut fakta, yang ini disebut opini? Azmi. Yang pertama fakta, Indonesia Kenapa? memiliki lebih dari 17.000 pulau karena kalau kita ketahui bersama gitu kan bahwa ya emang benar gitu, Indonesia itu ada beberapa banyak pulau, itu bisa dibuktikan lewat data yang tersedia. Selanjutnya Terus buat opini. opini, Indonesia memiliki keindahan alam terbaik di dunia. Nah itu bersifat subjektif, jadi nggak bisa kita kan secara benar. Oke, betul. Bertepuk tangan buat Azmi. Oke, masih semangat? Mana semangatnya sebelah sini? Aduh. Sebelah sini. Yang tengah. Maaf sekali. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada 3 bagian penting dalam artikel opini. Nah, anak-anak semua, jadi nanti Fadlan, jangan ngobrol ya. Sama jangan ngobrol. Nah, hey, jadi nanti untuk tugas akhir di pertemuan kali ini, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompok akan menulis dan juga menyusun artikel opini. Untuk topiknya itu sendiri diserahkan ke kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kalian menulis dan juga menyusun artikel opini, dan sebelum kita masuk ke 3 bagian penting dalam artikel opini, Ibu akan membagi kalian dulu menjadi 3 kelompok, dimulai berhitung dari Rian. Rian, mengantuk tidak? 1, 2, 2. Hey. 3, 1, 2. Oke, boleh berkumpul di kelompoknya masing-masing. Boleh dibawa. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Bu hadiahnya Dua. apa, Bu? 3. Oke, Ibu kasih dulu ini ya. Ibunya galak. Ini namanya tegas. Itu galaksi. Galaksi. Nah, kalian kan itu sudah Ibu bagikan 2 Banyak banget. Ya, makanya Ibu mau menjelaskan dulu, Amel. Kalian kan sudah diberikan 2 artikel oleh Ibu ya, 2 artikel opini. Maksudnya Nanti perpeloncoan Bu, kita di bawah. Ini dengerin dulu. Oh, iya, di Azmi. Jadi Udah? Nah, nanti setiap kelompoknya akan diminta untuk mengidentifikasi mana fakta, mana opini. Oh iya, sebelumnya kalian pada bawa sticky note? Ada. Siapa yang bawa sticky note? Tadi banyak ada yang bawa sticky note. Buat ibu mah enggak. Ada yang bawa selain kelompok 1? Ada. Kelompok 2, kelompok 3. Tolong dibawa dulu sticky note-nya. Mau marah-marah dulu. ibunya galak. Ibunya beneran galak.
Biasa. Oke, anak-anak. Oke. Nah, kalian kan sudah memegang setiap kelompoknya ada sticky note. Nanti kalian tulis yang di sticky note mengenai fakta dan juga opini. Kemudian nanti tempel. Di kelompok 1 bagian faktanya apa? Misalkan kelompok 1 sudah menuliskan fakta di sticky note, berarti tempel di sini. Sudah menuliskan opini, berarti tempel di sini. Karena itu kan ada 2 cerita ya. Iya. Kalian 2 artikel opini. Maaf ya Azmi, terima kasih sudah mengingatkan itu. Nah, kalian identifikasi 1 artikel saja yang berjudul bahasa Indonesia paling populer di kalangan anak Australia. Hanya yang itunya aja ya, artikel itu saja. Jadi nanti kalian identifikasi mengenai fakta dan juga opininya. Maksudnya ininya kalimat mana? Iya. Jadi kalimat mana yang menjadi bagian fakta dan juga opini. Cuma 1 doang kan? Iya. Ini gak berguna. Astagfirullah. Bebas terserah kalian. Ini bisa gorengan. Enggak, karena kita kan melihat waktu ya. Jadi cuma 1 artikel aja yang bahasa itu aja ya. Kalian untuk teknik pengumpulannya misalkan mau dibagi-bagi itu terserah, pokoknya dikembalikan nanti ke kalian ya. Nanti yang ditempel ke situ apa maksudnya? Itu fakta sama opininya Nahwa. Oh ditulis. Iya. Ayo aku tanya di mana? Aku yang nempelin. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit ya. Komentar. Silakan dikerjakan. Ini yang buku gini. Iya kan ini lanjutannya. Ada di belakangnya sekolah. Ini opini. Ibu. Udah. Bebas. Azmi, tolong dijaga ya akhlaknya. Ayo, waktu kalian 1 menit lagi. Udah, Aksa udah. Ayo ini kelompok 1, kelompok 2 opininya belum? Udah, Ibu. Ayo, ada masih tersisa waktu 1 menit lagi. Oh ya udah apa tuh? Ibu apa fakta lagi? Nih, paragraf 4 fakta, paragraf 4 fakta. Itu kan nyontek sih Bu. Kok nyontek sih? Siapa yang nyontek? Aku. Tuh. Bisa kembali duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Kalian mau masih duduk di bawah atau pindah kursi? Di sini. Oke, boleh perhatikan Ibu. Ya Ibu. Di sini di kelompok 1 faktanya P tuh paragraf 1. Iya. Paragraf 1 isinya fakta. Di kelompok 2 coba yang kelompok 1 paragraf 1 yang sebutkan faktanya. Dibacakan. Iya. Yang lantang ya. Sebuah aplikasi telah dibuat oleh pemerintah Australia guna mendorong lebih banyak lagi anak-anak Australia belajar bahasa asing. Dari 5 bahasa yang diperkenalkan, bahasa Inggris sejauh ini paling populer. Aplikasi itu dibuat karena dalam 50 tahun terakhir, murid sekolah di Australia yang belajar bahasa asing turun dari angka 40% menjadi sekitar 12% ketika mereka berada di kelas 11. Oke. Sekarang kelompok 2 tolong bacakan faktanya. Faktanya aplikasi itu dibuat karena 50 tahun terakhir murid sekolah di Australia yang belajar bahasa asing turun dari angka 40% menjadi sekitar 12% ketika mereka berada di kelas 12. Oke, kelompok 3. Oh, sama berarti ya faktanya. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang opininya Ibu ngambil dari kelompok sama kelihatan dua-dua. Coba ini memberikan akses bagi anak-anak berusia di bawah 5 tahun untuk belajar bahasa asing lewat aplikasi kata Birmingham. Senator Birmingham mengatakan minat untuk belajar bahasa Indonesia sebenarnya menurun di tingkat sekolah menengah di Australia dalam beberapa tahun terakhir. Oke, sekarang di kelompok di paragraf 3. Paragraf 3. Bila uji coba ini di paragraf berapa? Paragraf 6. Kok jadi hening begini? Jadi ribut diomelin. Iya. Jadi oh, iya betul. Ternyata betul buat kita semua. Ternyata dari hasil identifikasi ini kalian sudah mengerti mana itu fakta, mana itu opini. Berarti kalian sudah mampu untuk menulis dan juga menyusun artikel opini. Jadi Ibu tunggu ya tugasnya di minggu depan, oke? Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwa apa aja sih isi dari si artikel opini.
bagian penting dalam artikel opini. Pasti mengenai judul, pendahuluan, isi, dan penutup itu kalian sudah paham karena kalian sudah kelas 12. Sudah sering diulang-ulang mengenai hal tersebut. Jadi ibu akan masuk ke bagian isinya saja. Jadi apa saja gitu. Nah di sini ada struktur opini. Yang pertama itu ada tesis statement. Ada yang mau membacakan tesis statement? Jangan Azmi terus. Tanda Zara. Tanda Zara silakan. Itu akan diawali dengan pernyataan pendapat, tesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Oke, tesis statement merupakan pernyataan pendapat yang merujuk pada topik yang akan dikemukakan. Kita balik ke sini. Ada yang bisa menebak? Biasanya tesis statement itu ada di paragraf pertama atau di paragraf awal. Ada yang bisa menebak tesis statementnya apa? Sebuah aplikasi itu data. Enggak. Itu Oke, coba ini kita memberikan langsung saja. akses bagi anak-anak. Ibu pinjam Coba sebentar ya. statement yang diberikan oleh Birmingham, Nah, tesis statementnya itu adalah syariat serangan ini. bentar. Syariat serangan. Ini waktunya. Iya. Bukan supaya cepat selesai. Bahasa Indonesia sejauh ini paling populer. Kenapa? Merujuk ke ini kan berarti ada kesesuaian topik dengan statement yang ada di paragraf pertama. Intinya tesis statement itu adalah pernyataan yang merujuk pada topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya ada argumen, yaitu tesis tersebut dikembangkan melalui beberapa argumen atau opini yang dikemukakan oleh penulis. Nah, argumen tadi kan kalian sudah banyak ya yang dikemukakan mengenai opini. Itu kalian tadi sudah pandai dalam menyampaikan argumen. Di sini ibu ngambil contoh. Ada yang mau memberikan contoh yang sama aja tadi seperti yang tadi? 18 paragraf 3. Itu yang uji coba ini. Ibu udah ya. Ini paragraf 3. Ibu, waktunya udah habis. Iya, betul. Nah, selanjutnya di sini ada reiteration, yaitu ada pernyataan ulang pendapat yang yaitu berupa penegasan kembali ya. Di sini yaitu ada bila uji coba lanjutan ini dianggap berhasil, maka aplikasi tersebut akan diberlakukan secara nasional mulai tahun 2017. Nah, itu merupakan penegasan kepada pembaca bahwa apa yang telah disampaikan oleh si penulis. Nah, selanjutnya ini alhamdulillah telah selesai. Akhirnya waktu yang kalian tunggu-tunggu ya. Alhamdulillah telah selesai. Ibu apresiasi kepada kalian semua yang sudah semangat, yang sudah menjawab, dan juga yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan penuh kegembiraan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti hadiahnya setelah pembelajaran ya. Ibu tutup dulu ya. Diganti. Ya, mohon diam. Ibu tutup dulu. Semoga kalian selalu semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.